A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, patutlah kita mengucap syukur atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat jumpa kembali kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Tati Sulastri dalam acara Mutiara Islam, programnya televisi CWM, televisi kebanggaan masyarakat Sorong Raya, Papua Barat Daya. Dan pemirsa, apa kabar untuk Anda semuanya, sahabat Mutiara Islam? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa dan tetap semangat. Pemirsa, kini telah hadir di studio narasumber kita. Saya akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Baji. Sehat-sehat. Beliau adalah Bapak Ustadz Sumanti, SPDI, MPD. Ya, beliau juga seorang pengajar di salah satu SD di Kota Sorong dan sebagai juga pembina Al-Hijrah. Ya, benar ya Ustadz ya? Insya Allah. Mengajarnya di mana ini Ustadz? Di SD Al-Irsyad. Al-Irsyad ya. Nah, tepatnya di daerah Perumnas. Tidak jauh-jauh ya Ustadz ya. Juga kegiatan sebagai apa itu yang di Al-Hijrah masih tetap berjalan lancar Ustadz? Masih berjalan lancar, alhamdulillah. Isi tausiah di ibu-ibu juga masih lancar? Iya, insya Allah masih lancar. Alhamdulillah. Iya, kita sesuaikan dengan kondisi waktu. Iya benar Ustadz ya. Karena kesibukan bertambah ya Ustadz ya, sebagai pengajar, sebagai pembina dan sebagai mubalik Kota Sorong tentunya ya, biasa mengisi di pengajian-pengajian, di ibu-ibu, di kerukunan ya Ustadz ya. Bapak Ustadz Sumanti, SPDI, MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Insya Allah kita akan mengambil tema anak adalah aset akhirat bagi orang tua. Kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, untuk pemirsa sahabat Mutiara Islam, tetap ikuti kami karena materi kali ini yaitu tentang anak adalah aset orang tua. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, dimanapun Anda berada, maksudnya anak adalah aset dari orang tua. Anak yang seperti apa dan bagaimana akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Pemirsa, untuk itu kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahzihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tathliman kama amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa CWM Mutiara Hikmah yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan di kesempatan yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Rabbul Izzati yang alhamdulillah atas izinnya lah kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian membahas tentang perkara-perkara yang membuat keimanan kita semakin bertambah, insya Allah. Kemudian kita tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada kekasih Allah, seorang muallim, muaddib,
seorang pengajar, seorang panutan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah di tengah umat manusia menjadi guru, menjadi model, menjadi panutan di dalam segala aktivitas kita. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pemirsa CWM yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang anak adalah dambaan yang berharga bagi orang tua. Anak adalah buah hati bagi kedua orang tua yang sangat disayanginya dan dicintainya. Sewaktu bahtera rumah tangga pertama kali diarungi, maka pikiran yang pertama yang terlintas dalam benak suami istri adalah mereka akan memikirkan berapa jumlah anaknya kelak mereka akan miliki, dan setelah itu akan kemana arahnya anak tersebut. Kemudian anak itu nanti mereka akan memikirkan bagaimana cara anak itu menjadi anak yang bisa bermanfaat, berguna, khususnya bagi orang tua dan pada umumnya bagi orang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya memperbanyak anak, adalah suatu ibadah, suatu sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Abu Daud An-Nasa'i, tazawwaju al-walud wal waduda fa inni mukathirun bikum. Nikahilah wanita yang penuh dengan kasih sayang, dan karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bangga kepada kalian yang banyak jumlah kalian atau jumlah anaknya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun yang menjadi masalah adalah kemana nanti anak akan kita arahkan setelah mereka terlahir. Umumnya orang tua adalah mereka akan menginginkan kelak anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dewasa mereka membalas jasa kedua orang tuanya, dan mereka akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu semua orang tua akan pasti memikirkan seperti hal yang demikian. Namun obsesi orang tua kadang-kadang tidak sejalan dengan usaha tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapannya. Terkadang niat baik, apa yang menjadi harapan terbaik bagi orang tua, terkadang tidak sejalan dengan perbuatan yang dijalankannya nanti terhadap anak-anaknya. Maka disinilah perlu dan pentingnya sebuah pendidikan yang bagaimana akan mengarahkan seorang anak itu akan menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan menjadi investasi, menjadi aset akhirat bagi orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ma tal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyah wa ilmun yuntafi'u bihi atau wa waladin salihin yad'ulah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Dan diantaranya salah satu 3 perkara itu adalah awwaladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan disinilah yang bisa kita garis bawahi bahwa sesungguhnya anak yang soleh itu akan dapat menjadi aset, menjadi pahala terbesar, menjadi investasi bagi orang tua di kemudian hari.
Maka inilah pentingnya kita mendidik anak kita agar senantiasa mereka kelak menjadi anak-anak yang awwaladin sholihin yad'u lah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa CWM yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali telah memberikan rekomendasi bahwa bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk cara atau tips di dalam mendidik anak agar anak itu akan menjadi anak-anak yang solihin, anak-anak yang solehah, anak-anak yang awwaladin solihin yad'ulah. Maka hal yang pertama yang dinukilkan, dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, salah satunya adalah usaha orang tua untuk membimbing anaknya menjadi anak yang soleh adalah yang pertama, tanamkan pendidikan akidah. Pertama, pendidikan akidah ini sebenarnya Imam Al-Ghazali telah mengaitkan sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya dengan cara menghindari kerusakan akidah. Ya, salah satunya adalah menghindari kelunturan terhadap salimul akidah anak-anaknya. Nah, ini perlu bagi orang tua untuk menanamkan akidah yang kokoh kepada seorang anak, karena akidah yang kuat itu bisa menjadi barometernya nanti, menjadi kekuatan seorang anak itu nanti untuk mempertahankan ketika ada tantangan-tantangan zaman atau tantangan-tantangan di lingkungannya yang mengakibatkan dia turun atau menurun kekuatan akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya nasihat-nasihat. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Nah, di ayat yang lain sambungan ayatnya bahwa inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata, sangat besar atau yang nyata. Iya. Mungkin barangkali seperti itu tahapan-tahapannya. Iya. Demikian. Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya, untuk ilmunya sedikit namun sangat berbobot, yaitu tentang anak adalah salah satu aset dari orang tua. Yaitu pertama tadi poin pertama ya, yaitu pendidikan akidah ya Ustaz ya. Nanti kita bisa sambung kembali ya Ustaz ya. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, materi yang sangat menarik untuk tetap kita ikuti. Untuk itu jangan kemana-mana, Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang anak adalah aset orang tua. Aset yang bagaimana, anak yang bagaimana. Tadi sudah dikaji sedikit, namun masih ada beberapa yang ingin disampaikan. Pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, para pemirsa CWM yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita terkait tentang nasihat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Salah satu usaha atau ikhtiar seorang tua yang ingin menjalankan harapannya untuk mendapatkan seorang anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang bisa
menjadikan investasi akhirat baginya di yaumil kiamah nanti, maka Al-Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan. Yang pertama adalah orang tua bagaimana menanamkan akidah yang kokoh. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada para orang tua adalah melaksanakan atau tunaikan pembiasaan-pembiasaan baik di rumah. Karena pendidikan yang pertama bagi seorang anak adalah pendidikan keluarga, yang mendasari, yang menjadi dasar anak itu nanti menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, berkarakter. Maka ajarilah karakter yang baik dari rumah. Bagaimana mungkin anak itu nanti bisa menjadi orang yang baik jikalau di rumah saja orang tua tidak pernah mendidik mereka dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, dan bahkan justru orang tua menunjukkan, mempertontonkan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya, padahal orang tua adalah seorang pendidik. Nah, disinilah letak keberhasilan seorang anak. Bagaimana Al-Imam, ibunda daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, itu juga merupakan seorang ibu yang luar biasa. Bahkan ibunda daripada penghafal hadis, yaitu Imam Bukhari, juga berhasil mendidik anaknya dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan mereka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu bangun malam, di tengah-tengah malam berdoa untuk anak-anaknya, agar nanti ketika besar nanti anak itu menjadi ulama-ulama yang terbesar, ulama-ulama besar. Maka apa harapan kita? Harapan kita adalah kelak dengan pembiasaan-pembiasaan di rumah kita akan berhasil mendidik anak kita. Ketika nanti anak-anak itu akan berada di lingkungan sekolah, maka nanti akan ada ibu guru ataupun teman-temannya yang terbaik di sekolah. Dia akan bergaul dengan anak-anak dan dia akan mendengarkan nasihat-nasihat dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah dengan baik. Begitupun ketika nanti anak itu akan berada di lingkungan masyarakat, maka apabila anak itu akan diarahkan ke TPA ataupun di lingkungan-lingkungan yang mengandung unsur kebaikan-kebaikan di dalamnya, insya Allah dari ketiga stakeholder ini nanti akan menjadi keberhasilan seorang anak, dan tidak ada peluang lagi seorang anak itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari rumah sudah memberikan pembiasaan. Kemudian ketika dia ke sekolah sudah diberikan pembiasaan yang baik, ketika dia di masyarakat sudah diberikan pembiasaan baik, maka sedikit menutup kemungkinan bahwa kemaksiatan itu dia akan jarang dia dapati. Nah, ini pembiasaan yang harus ditanamkan oleh orang tua. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap anak akan dilahirkan dalam kondisi fitrah, tergantung dari orang tua yang mencetak anak itu, yang menuliskan, yang mencoretkan, entah itu dengan pena merah atau pena hijau atau pena yang lain, itu tergantung harapan kita. Maka Allah akan merubah bagaimana usaha dan ikhtiar orang tua itu menjadi anak yang baik itu nanti insya Allah. Karena orang tua hakikatnya dia tidak bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang baik tanpa atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hak prerogatifnya merubah karakter atau menjadikan seseorang itu soleh atau baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini nasihat Imam Al-Ghazali adalah untuk berusaha dan ikhtiar. Yang namanya manusia adalah harus tetap ikhtiar untuk mencari kebaikan. Apapun yang terjadi, intinya
kita berikhtiar, berusaha sesuai dengan harapan kita. Tetapi apabila nanti di kemudian hari anak kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, barangkali ada cara-cara yang kita lakukan justru bertentangan dengan harapan yang keluar dari pikiran kita. Tetapi yang menjadi keberhasilan itu adalah bukan saja harapan dengan penuh pikiran, dengan penuh angan-angan, tetapi harapan kemudian dilanjutkan, diimplementasikan dengan suatu perbuatan, dan disitulah nanti akan melahirkan sebuah keberhasilan terhadap seorang anak. Kemudian menurut Al-Imam Al-Ghazali, yang dahsyat, yang untuk dilaksanakan, yang untuk dilakukan oleh orang tua agar menjadi anak nanti anak yang senantiasa soleh dan soleha, menjadi investasi akhirat bagi orang tua, tentunya yang ketiga ini adalah berdoa. Banyak mendoakan anak. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menjadi seorang ulama itu diriwayatkan bahwa doa setiap hari ibundanya berdoa agar menjadi ulama. Begitupun Al-Imam Bukhari yang penghafal ribuan hadis, ibundanya selalu bangun malam dan juga menyuruh anaknya untuk selalu bangun malam, padahal pada saat kecil Bukhari itu adalah seorang buta, tidak bisa melihat. Tapi ketika kedahsyatan doa seorang ibu di malam hari, dan begitupun anaknya juga bersamaan sholat tahajudnya, maka atas izin Allah pada saat itu mata terbuka, dan setelah dia besar menjadi ulama yang kredibel, artinya ulama yang luar biasa penghafal hadisnya, yaitu Imam Bukhari. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tua tentu tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang menjadi investasi akhiratnya mereka nanti. Tetapi terkadang pengaruh lingkungan, pengaruh zaman yang serba unik saat ini, maka disinilah peran penting bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi guru untuk senantiasa saling support, saling membahu untuk bagaimana kita meminimalisir bagaimana proses pentaburan akidah, proses perusakan akhlak, proses perusakan moral bagi anak-anak kita. Jangan sampai biarkan masuk ke dalam pikiran anak kita. Apalagi masalah HP dan sebagainya, kita arahkan mereka untuk senantiasa berusaha untuk menghindari hal-hal yang negatif. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita sebagai orang tua, mari terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita nanti di kemudian hari menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang awwaladin solihin yad'ulah. Tergantung dari orang tua bagaimana dia mendidik anaknya, dia menyekolahkan anaknya, dia memantau anaknya dari mana anak itu akan diarahkan. Ketika orang tua punya harapan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang memiliki iman yang kokoh, maka tentu ada syarat-syarat tertentu untuk bagaimana anak itu nanti akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang kokoh imannya. Ya tentu dia akan mengarahkan anak itu ke sekolah-sekolah yang memiliki unsur suapan rohaniyah yang luar biasa. Sekolah yang sifatnya pembinaannya secara muslim yang luar biasa, itu akan bisa mempengaruhi nanti ketika dia besar. Nah, apabila anak itu nanti diarahkan ke tempat-tempat yang jauh daripada agama,
ini akan kemungkinan besar bisa berakibat kurangnya perhatian terhadap anak nanti, terutama kurangnya perhatian terkait tentang kekuatan iman, kesolehannya mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak sekali tips-tips yang telah mengajarkan kepada kita, khususnya bagi orang tua, bagaimana anak itu nanti menjadi berkembang biak, menjadi berkembang dengan tumbuh menjadi anak yang memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki karakter dan mental yang kokoh. Tentu tergantung dari orang tua, di mana dia akan letakkan anaknya nanti, di pendidikan mana dia letakkan anaknya nanti, dengan harapan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing, mengarahkan anak itu menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Ustaz, makasih untuk penjelasannya, untuk ilmunya. Alhamdulillah, termasuk saya Ustaz ya, dapat ilmu, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga mendapat ilmu ya apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan pemirsa jamaah serta kaum muslimin dan muslimat, jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, sahabat pemirsa CWM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel, dan masih setia narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu anak adalah aset orang tua. Memang semua orang tua yang tadi dikatakan dari awal pernikahan sudah direncanakan, yuk nanti anak kita berapa, 2, 3 dan seterusnya, biasanya begitu. Ya. Namun untuk menjadi aset orang tua itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz atau narasumber kita, yaitu ada 3 poin ya, 3 poin yang sangat penting diperhatikan oleh orang tua. Dan saya terasa sudah memasuki sesi dialog. Saya ingin mau bertanya sama narasumber kita, untuk itu pemirsa kita ikuti yuk, kita dialog bersama. Ustadz, boleh dong tanya-tanya ya Ustadz? Boleh, insya Allah. Biasanya sih Ustadz, kalau ya ada yang mengatakan bilang, anak durhaka, dikatakan anak durhaka ya Ustadz ya. Iya. Adakah Ustadz benar itu anak itu kalau dikatakan orang tua itu, apakah ucapan orang tua itu nantinya anak tersebut menjadi anak durhaka? Dan kalau memang bisa, apakah juga ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya, silakan Ustaz. Iya, begitu, bagus sekali tuh. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa terkait tentang kita memang sering mendengar dan bahkan jarang mendengar orang tua durhaka kepada anak. Yang tersiar di pikiran kita itu selama ini hanya terfokus kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, bagaimana Islam memandang itu? Ternyata orang tua pun itu akan bisa menjadi orang tua yang durhaka apabila hak-hak seorang anak itu dia tidak tunaikan. Ada sebuah kisah yang dikisahkan, yang dijelaskan oleh seorang ustadz. Kisah ini dia jelaskan terkait tentang Umar bin Khattab didatangi seorang bapak. Seorang bapak itu datang kepada Umar dan mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin melaporkan bahwa anak saya ini susah diatur dan tidak mau turut terhadap saya." Nah, lalu Umar bin Khattab kemudian dengan respon mengatakan, "Kalau begitu panggil anakmu."
dipanggillah anaknya si bapak yang datang kepada Umar itu, dengan datang anak itu dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, seharusnya Anda jangan melihat satu sisi dan jangan mempercayai satu sisi ketika ada yang mengatakan, melaporkan kepada Anda, dan seharusnya Anda sebelum Anda menyimpulkan, Anda juga harus bertanya kepada saya, seorang anaknya, katanya anak itu. Nah, kira-kira apa menurutmu yang ingin engkau sampaikan kepada saya, kata Umar bin Khattab kepada anak itu. Seharusnya saya yang bertanya terlebih dahulu, wahai Amirul Mukminin. Bagaimana pandangan Anda terhadap hak seorang anak bagi orang tua? Lalu disampaikanlah oleh Umar bin Khattab bahwa hak, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak seorang anak adalah yang pertama, seorang bapak, yang pertama dia harus mencari istri yang baik. Yang kedua, dia harus memberi nama yang baik bagi anaknya. Dan yang ketiga, dia harus mendidik yang baik anaknya, artinya pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Nah, ketiga hal ini ternyata tidak diberikan. Semua ketiga-tiganya ini justru tidak pernah diberikan oleh seorang bapak kepada anaknya. Istrinya katanya seorang majusi, penyembah majusi, penyembah matahari. Dan kemudian dia memberikan nama, justru nama yang jelek di pasaran katanya. Apa? Semacam nama makanan atau sayuran yang jelek, yang buruk katanya untuk anaknya. Kemudian pendidikan Al-Quran, pendidikan Islam tidak pernah sedikit pun tersentuh di lisan bapaknya untuk hati si orang anak itu. Nah, maka kemudian Umar bin Khattab berbalik kepada bapaknya, justru malah mengatakan kepada bapaknya, justru engkaulah yang justru durhaka kepada anakmu karena engkau tidak memberikan hak-haknya. Nah, disinilah jawaban daripada pertanyaan tadi. Dari kisah ini memberikan pengertian kepada kita bahwa jangan sampai kita merasa orang tua kemudian kita lalai kepada hak-hak mereka, maka jangan sekali-kali kita membiarkan mereka berlarut-larut dengan kerusakan. Karena itu bisa menjadi penyebab tertariknya nanti seorang tua ketika nanti ingin memasuk surga. Maka sebagaimana dijelaskan oleh ceramahnya Ustadz almarhum Haji Jainuddin MZ, bahwa ada orang tua yang ketika mau melangkah ke surga, ternyata anaknya memanggil dia, menarik dia dengan kalimat, saya tuntut bapak atau saya tuntut orang tuaku karena tidak pernah mengajari aku kebaikan atau tidak pernah mengajariku Al-Quran atau Islam, agama tentang agama dengan Islam. Jadi seperti itu. Dari insya Allah orang tua itu bisa menjadi orang tua yang durhaka ketika orang tua itu lalai. Tapi kalau dia sudah pernah menyampaikannya tapi tidak bisa merubah anak itu menjadi orang yang baik, yang penting dia sudah pernah menyampaikannya, maka gugurlah kedurhakaannya itu. Artinya hanya Allah yang membolak-balikan anaknya, seperti itu. Iya, jadi ada anak durhaka dan ada pula orang tua yang durhaka. Dengan tanda kutip, yaitu orang tua itu tidak memberikan pendidikan agama terhadap anaknya, ya. Juga kewajiban-kewajibannya tidak diberikan kepada anaknya, sehingga bisa nantinya menarik orang tuanya yang mau masuk surga, namun tidak bisa dia masuk surga karena beliau masuk surga sedang saya tidak. Begitu kan ya Ustaz ya? Bisa jadi ya. Begitu iya. Terus ini Ustaz, seperti apakah kira-kira kriteria secara Islam, ya, secara Islam yang dikatakan anak yang soleh yang menjadi aset akhirat bagi orang tuanya itu? Kriterianya yang macam apa itu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya terkait tentang kriteria seorang anak
atau anak yang soleh atau anak yang menjadi baik aset. Menjadi aset orang tua nanti. Al-Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa dalam kitab Qurratu A'yun dijelaskan bahwa yang pertama, kriteria seorang anak yang menjadi aset kebanggaan orang tua nanti adalah, yang pertama adalah anak itu adalah anak yang senantiasa selalu cinta kepada Allah. Dia rajin beribadah kepada Allah dengan penuh kasih sayang, dan dia tetap selalu juga sayang dan cinta kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tua meskipun dalam kondisi apapun dia. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri atau kriteria anak yang menjadi investasi akhirat bagi orang tua adalah anak yang senantiasa selalu menyambung tali silaturahim, di mana orang tuanya itu punya kerabat yang pernah dia sayangi dulu, yang pernah dia cintai dulu, sehingga ketika orang tua itu wafat, maka anaknya lah itu yang terus melanjutkan silaturahim kepada sahabat atau kerabat yang sudah dicintai oleh ibunya. Biasanya agak sulit itu, Ustaz, ya. Nah, ini yang agak jarang memang kita dapati. Nah, tapi inilah ada Islam itu sangat sangat bagus untuk mendidik kita itu tanpa disuruh pun oleh orang tua. Sebenarnya secara Islam kita telah dididik bahwa untuk menyambungkan silaturahim kepada saudara, kerabat, dan bahkan semua manusia pada umumnya, jadi tentu itu sebuah kewajiban sebenarnya bagi kita. Jadi tidak boleh kita putus silaturahim. Dan karena putus silaturahim pada keluarga, terutama saudara, dan ini akan menjadi penghalang juga seseorang itu tercium baunya surga. Kalau seandainya silaturahim itu terputus, itu bagaimana, Ustaz? Nah, seandainya orang tua, misalnya orang tua kita memutuskan atau meninggalkan terputusnya, meninggal, Ustaz. Contohnya orang tua itu meninggal. Sudah meninggal, tapi dia pernah memutuskan gitu dengan saudaranya yang dulu gitu ya. Nah, bagaimana anak? Tentu anak yang soleh yang pernah dia tinggalkan itu, maka kalau dia sudah paham dan sudah tahu bahwa orang ibunya itu atau bapaknya itu atau orang tuanya itu meninggalkan sebuah tali yang putus, maka kewajiban seorang anak itu untuk menyambung kembali bagaimana tali yang putus itu untuk menyambung. Dan insya Allah itu akan menjadi asbab, bisa jadi orang tua akan menjadi sebuah kebaikan bagi dia nanti di alam kuburnya, karena itu niatnya anak untuk memperbaiki itu karena orang tua yang memutuskan dulu. Bisa jadi dengan niatnya untuk orang tuanya, ya ini bisa sama dengan kias seperti seorang anak berbuat baik kepada orang lain dengan niat, atau mungkin dia bersedekah kepada orang lain dengan niat untuk ibunya yang sudah meninggal atau bapaknya yang meninggal. Kata para ulama, itu akan diterima oleh Allah untuk mereka, kebaikannya itu, sedekahnya itu. Nah, jadi 3 poin itu tadi ya, Ustaz, ya? Iya, 3 poin kriteria itu. Menjadi anak yang yaitu anak yang menjadi aset bagi orang tuanya, itu tadi ya, Ustaz, insya Allah, insya Allah. Terus ini lagi, Ustaz, tadi juga Ustaz mengatakan bahwasanya menjadi anak yang awaladin solihin ya dauna, benar kan? Ya daula, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua, itu pasti, Ustaz. Dan memang saya yakin itu harapan semua orang tua ya, Ustaz, ya. Menjadi harapan orang tua. Terus, Ustaz, di sini saya ingin tanyakan,
kalau anak itu tadi sudah kita didik dia baik ya Ustadz ya, pokoknya yang baik-baik lah. Terus bagaimana kalau orang tua atau sudah dididik baik-baik tadi di rumah ya Ustadz ya, terus namun tiba-tiba dengar orang tuanya tiba-tiba anaknya terlibat apa namanya tawuran atau terlibat narkoba, kan berarti orang tua itu sok Ustadz. Iya. Padahal di rumah sudah baik-baik ya. Tapi nanti jawabannya sebentar Ustadz ya. Jangan dijawab dulu. Siap. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat pemirsa CWM dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Dan pemirsa masih setia dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang anak adalah aset orang tua. Pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada pertanyaan yang mengganjal ini. Saya ingin bertanyakan pada narasumber kita, untuk itu pemirsa kita ikuti kelanjutannya. Ustadz boleh tanya ya Ustadz ya? Tadi itu lidahnya ini agak susah Ustadz ya. Anak yang senantiasa seperti harapan orang tua, yaitu awaladin solihin yada'ullah. Benar ya Ustadz ya? Anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tua. Kita ini kan semua pokoknya orang tua itu selalu ingin mempunyai anak yang seperti itu. Saya ingin tanya sama Ustadz tentang ini. Kalau Ustadz ini, menurut pandangan Ustadz, kalau disuruh memilih Ustadz pilih yang mana nih? Pilih. Anak yang sukses atau anak yang soleh dan soleha? Silakan Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaannya tantangan juga ini. Ya baik. Sebenarnya semua orang akan mengharapkan, menginginkan anak yang soleh. Itu bukan berarti kita tidak menginginkan anak yang sukses, karena kesuksesan itu pengertiannya, soleh itu juga pun itu pengertiannya adalah sukses dunia dan akhirat. Karena fid dunya wal akhirah. Jadi selalu kita berdoa kepada Allah bahwa kita ingin meminta kepada Allah kesuksesan dunia dan akhirat. Tapi kalau untuk memilih ya yang soleh-soleha dulu. Karena orang yang soleh-soleha itu kalau dia juga menjadi orang yang sukses, maka itu nanti akan menjadi semua akan berhasil. Tetapi kita menjadi sukses ini dalam tanda kutip sukses dalam arti urusan dunia, maksudnya. Nah, kalau sukses urusan dunia dan akhirat berarti lebih baik pilih yang sukses. Sukses semuanya. Karena sukses dunia dan akhirat. Nah, tapi kalau sukses akhirat kemudian dunianya tidak, itu berarti kita kurang tepat memberikan pengertian itu. Karena orang yang sukses akhirat itu sesungguhnya dia sudah mengambil semua dunia itu. Karena masalah akhirat itu sebenarnya bagian dunia itu adalah bagian daripada akhirat sebenarnya. Dan sebenarnya kehidupan kita di dunia ini sebenarnya ini adalah sudah cerita dari akhirat sebenarnya ini. Sebenarnya. Nah, maka jawabannya adalah kita menginginkan anak yang soleh dan soleha, kemudian sukses dunia dan akhirat. Berarti pilih dua-dua. Jadi dua-duanya. Iya, baik Ustaz. Siap. Ya, ini pertanyaan lagi Ustaz ya. Tadi yang poin ketiga ya. Tadi kan pertama yaitu mendidik anak dengan akidah, yang kedua yaitu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah. Ya. Terus yang ketiga banyak mendoakan anak. Tentunya sekali lagi orang tua, setiap orang tua pasti mendoakan anaknya yang baik-baik ya Ustaz ya. Siap.
Kalau memang sudah didoakan dengan harapan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi aset sebagai orang tuanya, ya. Ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana tips agar anak mudah untuk dinasehati dan nurut sama orang tua? Adakah Ustadz? Silakan. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan ini sungguh mengetuk hati kita, terutama bagi orang tua yang ingin mendapatkan sebuah buah hati yang luar biasa, belahan jantungnya, memberikan penyejuk hatinya. Ya tentu tips-tips yang pernah diajarkan oleh Islam itulah yang perlu kita cari dan perlu kita ketahui bersama. Salah satu, Anas bin Malik pernah didoakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan si Anas bin Malik ini, karena beliau adalah orang yang berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan beliau menjadi orang yang faqih, orang yang kuat ingatannya. Maka Nabi SAW dengan mendoakan beliau dengan doa yang sungguh luar biasa, Allahumma faqihu fid din wa allimu ta'wil. Doa Nabi ini sungguh terbukti sampai sekarang. Ternyata Anas bin Malik justru menjadi orang yang ulama besar dan bahkan seorang perawi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kuat hafalannya, orang yang kuat ingatannya, dan orang yang alim. Itu asbab daripada cara baginda Nabi untuk selalu mendoakan. Nah, inilah sehingga ulama kita mengkaji hadis ini, kemudian untuk bagaimana terapkan kepada anak kita zaman sekarang. Maka sebagian para ulama memposisikan hadis ini, doa ini justru ketika kita ingin anak kita menjadi orang yang paham terhadap ilmu, maka setidaknya kita letakkan posisi tangan kita ke kepala, ubun-ubun anak kita, kemudian doa itu tadi, Allahumma faqihu fid din wa allimu ta'wil. Nah, ini ajaran Nabi dan harus kita praktekkan karena sudah terbukti bagi Anas bin Malik, dan insya Allah bagi kita juga pun kalau kita yakin insya Allah. Dan ada juga tips yang selanjutnya, yaitu pernah diajarkan ulama bahwa pegang dada anak kita sambil membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na kawizrok dan seterusnya. Nah, surat An-Nasr ini Alam Nashrah ini justru sering orang membacakannya setiap pagi dan sebelum tidur. Ketika dia bangun tidur, kita baca doa itu. Bukan setelah sholat, Ustaz? Tidak. Tidak. Anjurannya ya pagi dan mau tidur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tips yang lain yang pernah diajarkan oleh para ulama kita, salah satunya Al-Imam Al-Ghazali, bahwa untuk tips bagaimana kita menjadikan anak itu menjadi anak yang awwaladin sholihin yada'ulah adalah kita memposisikan kebiasaan baik kita, kelakuan kita untuk dipertontonkan oleh anak kita adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan ini kata lainnya adalah berulang kali, mengulang-ulang. Jadi ketika seorang tua di rumah kalau ingin anaknya tidak menjadi orang yang tidak perokok, maka setidaknya orang tua ya rokok, kalau mau rokok setidaknya jangan di depan anak kita. Begitupun seorang ibu ketika keluar rumah tidak menutup auratnya, kemudian keluar dengan anaknya, dengan membawa anaknya. Jadi hati-hati, itu adalah suatu pendidikan juga secara tidak langsung. Meskipun orang tua mungkin tidak paham, dia tidak sedang mengajarkan anaknya, tetapi secara fitrah
bahwa anak itu sudah terdidik dan sudah paham, sudah mengenal ibunya dengan keluar setiap saat tanpa menutup aurat, maka dengan sendirinya nanti anak ketika dewasa, loh ibu saya kan dulu sering begini. Nah itulah yang diharapkan oleh Islam, bahwa kebiasaan orang tua itu insya Allah guru bagi anak. Guru yang terbaik bagi anak kita. Apalagi yang mau orang tua menjadikan anaknya penghafal Quran, sebenarnya gampang. Kita melihat kisah-kisah inspiratif yang di TV itu sebenarnya betul juga. Mereka mengatakan bahwa kalau mau ingin anak kita menjadi orang penghafal Quran, maka orang tuanya ya harusnya setiap hari juga melafalkan Al-Quran. Kalau tidak mampu, jadikan speaker-speaker di rumah itu untuk diperdengarkan kepada anak kita, insya Allah seperti itu. Ya Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi satu Ustadz juga mengatakan bahwasanya banyak anak itu suatu ibadah. Ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang banyak anak orang tua laki-laki terutama setengah mati Ustadz ya. Mau sekolahnya, mau apa-apanya, semuanya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Banyak anak sengsara lah orang tua. Yang ini saya tanyakan Ustadz, apa sajakah hak seorang bapak terhadap anaknya itu? Oh ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang memang mungkin ini terakhir ya. Iya. Tapi insya Allah ini sebagai nasihat. Terakhir hari ini Ustaz, nanti ketemu lagi. Pertanyaan ini saja yang terakhir. Sebagai nasihat bagi diri kita pribadi juga, bahwa hak seorang orang tua, ayah bagi anak. Dalam sebuah riwayat bahwa hak seorang ayah terhadap anak itu minimal 3. Yang pertama, dia mencarikan ibu yang baik. Itu kalau bapaknya sudah cerai dengan istri, kalau masih ada dari awal ya nggak carikan ibu yang baik, nanti dapat 2 lagi. Nah, ini artinya mencarikan ibu yang baik, berarti ini maksudnya berarti seorang bapak itu sudah dari awal sudah mempersiapkan untuk anaknya ibunya yang terbaik nantinya. Itu maksudnya. Karena orang yang menjadi seorang ayah berarti dia sudah memikirkan sebelum dia menikah, dan dia sudah memikirkan, oh nanti kalau sudah punya anak berarti saya harus cari istri yang baik. Begitu. Kemudian yang kedua, dia sudah memberikan nama baik yang anaknya, kemudian menjadikan pendidikan anak. Artinya dia mendidik anaknya dengan baik. Nah, jadi nama dan pendidikan seperti itu. Jadi istri, nama dan pendidikan yang baik. Ya, insyaallah. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Alhamdulillah ilmunya untuk saat ini, mudah-mudahan saya dan pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan yang berbahagia ini. Ustaz, dari obrolan kita, bincang-bincang kita, Ustaz closingnya silakan. Baik, para pemirsa JWM yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kita mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua selaku orang tua, baik itu berada di rumah, yang berada di sekolah, ataupun yang berada di lingkungan. Mari kita satu padukan pikiran dan fikroh kita untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak kita. Bukan berarti anak kita pribadi, tetapi anak orang lain pun itu kita bisa menjadi sebuah pendidikan bagi kita. Artinya kita memiliki harapan besar bahwa keberkahan lingkungan, keberkahan dunia, keberkahan suatu daerah itu ya tergantung kita yang menjadi stakeholder ini, yaitu 3, yaitu pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di lingkungan. Ketiga ini mari kita sama-sama menjadi guru bagi anak-anak kita, bagi anak-anak orang lain, agar mereka tidak ada lagi kesempatan untuk bermaksiat, untuk bermain-main dengan sesuatu lingkungan yang buruk, karena sebab ada dia di rumah, kemudian dia balik ke sekolah, kemudian dia
keluar dari rumah dan sekolah di lingkungan yang baik, maka insya Allah 3 komponen ini kalau bersatu padu untuk mencetak anak yang terbaik, anak yang sukses, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang baik dan manfaat bagi negara, insya Allah ini menjadi aset di kemudian hari. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz untuk tausiahnya sekali lagi. Insyaallah. Bahwasanya pemirsa, anak adalah aset orang tua, itu perlu dari awal, dari lahir, dari kecil kita sudah harus mendidik. Apa yang disampaikan oleh narasumber mudah-mudahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam lingkungan, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi aset orang tua nantinya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber juga, bahwasanya anak orang lain, karena narasumber kita Bapak Ustadz adalah seorang guru. Beliau juga harusnya memang memberikan nasihat, memberikan bimbingan yang terbaik untuk anak didiknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin, amin. Dan pemirsa yang sama berbahagia, tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Semoga acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan tentunya untuk pemirsa di rumah. Akhirnya saya Tati Sulastri dan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan insya Allah kita dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.